Program Kinerja dan Akuntabilitas Guru adalah program rintisan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TNP 2K dan pemerintah daerah Ketapang, Kirom, dan Kaimana yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Program rintisan ini dilaksanakan karena beberapa faktor, di antaranya dalam beberapa tahun terakhir, kesejahteraan guru kian meningkat, tetapi keberadaan dan kualitas layanan pendidikan masih memprihatinkan. Bahkan tingkat kemangkiran guru di daerah terpencil hampir 2 kali lipat dibandingkan rata perkotaan. Hal ini berdampak kepada hasil belajar murid Indonesia yang masih menempati ranking bawah pada tes internasional, di mana kemampuan murid di daerah pedesaan jauh tertinggal dari rata-rata nasional. Untuk melihat sejauh mana tunjangan berdampak terhadap kinerja guru dan kualitas layanan pendidikan, program rintisan Kiat Guru membuat terobosan 4 instrumen inovatif: pembuatan payung regulasi, pemantauan kehadiran guru dengan kamera Android, keterlibatan masyarakat untuk menilai keberadaan dan kualitas layanan, penilaian kemampuan literasi dan numerasi murid. Pemerintah berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, Kirom, dan Kaimana yang bersedia menggunakan sebagian tunjangan guru dari APBD-nya untuk dikaitkan dengan kinerja dan peningkatan pelayanan pendidikan. Setelah selesai dilaksanakan selama 1,5 tahun, program rintisan Kiat Guru menginspirasi 3 kabupaten untuk melanjutkan program peningkatan akuntabilitas dan kinerja guru. Meskipun dukungan teknis TNP 2K berhenti, pemerintah daerah masing-masing kabupaten memasukkan program Kiat Guru dalam RPJPD dan RPJMD mereka. Di sisi lain, pelaksanaan program rintisan Kiat Guru juga dihadapkan kepada tantangan di lapangan, antara lain terkait komitmen pelaksanaan inovasi regulasi, keterbatasan konektivitas internet, kesulitan mengumpulkan warga yang berada di daerah perbatasan negara, yang penduduknya kadang bermukim di negara tetangga, dan jarak serta akses ke daerah sangat terpencil yang sangat susah. Program rintisan Kiat Guru telah mengembangkan 5 instrumen regulasi. Pertama, nota kesepahaman antara TNP 2K dan kabupaten peserta program rintisan. Kedua, dikeluarkannya peraturan bupati mengenai pelaksanaan program rintisan Kiat Guru dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru. Ketiga, SK Bupati untuk pembentukan tim koordinasi daerah Kiat Guru. Keempat, surat edaran Kepala Dinas Pendidikan mengenai pengaturan kehadiran dan absensi guru. Kelima, dikeluarkannya SK Kepala Kampung untuk mengesahkan keberadaan komite pengguna layanan. Namun, inovasi regulasi tidak menjamin rintisan Kiat Guru bisa terlaksana dengan baik. Dibutuhkan komitmen semua pengemban tanggung jawab di tingkat daerah agar regulasi diimplementasikan secara efektif di lapangan. Program rintisan Kiat Guru juga mengembangkan inovasi pemantauan kehadiran guru dengan Kiat Kamera, aplikasi berbasis Android untuk memantau kehadiran guru. Penggunaan Kiat Kamera terbukti dapat membantu memantau kehadiran guru. Contohnya, di Kabupaten Ketapang, penggunaan Kiat Kamera yang bulan Agustus 2015 tercatat sebesar 46%. Meningkat pada bulan November menjadi 79%. Meningkatnya penggunaan Kiat Kamera lama-kelamaan berbanding lurus dengan hasil verifikasi oleh masyarakat. Meski demikian, penggunaan Kiat Kamera bukannya tanpa kendala. Keberadaan infrastruktur listrik untuk baterai dan konektivitas internet menjadi permasalahan di lapangan. Dari 3 kabupaten rintisan, Kiat Kamera berfungsi baik hanya di Ketapang. Di kabupaten itu, listrik tersedia hingga tingkat rumah tangga dan konektivitas internet telah menjangkau hingga tingkat kecamatan. Sementara untuk Kabupaten Kirom dan Kaimana, infrastruktur yang tidak memadai menjadi penyebab penggunaan Kiat Kamera yang rendah.
Kiat Guru juga berhasil melibatkan masyarakat untuk memantau tingkat kehadiran guru dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dari 25 desa rintisan, 20 diantaranya berhasil membuat kesepakatan layanan dan membentuk komite pengguna layanan. Keberhasilan itu terlihat dari keaktifan komite pengguna layanan yang terdiri dari wakil orang tua siswa dan tokoh masyarakat dalam menilai kualitas layanan guru yang sudah disepakati bersama. Bahkan di Ketapang, komite pengguna layanan aktif hadir dalam pertemuan di unit pelaksanaan pendidikan kecamatan sebulan sekali untuk melaporkan hasil penilaian mereka dan berdialog dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan guna memecahkan masalah pelayanan pendidikan di lapangan. Tingginya keterlibatan masyarakat membuat pemerintah desa yang melaksanakan program rintisan Kiat Guru di Ketapang mengalokasikan sebagian ADD tahun 2016 untuk menunjang kegiatan di tingkat desa. Ada beberapa sekolah di Kerom ini yang tutup, itu ada di Kibe sama Krikuk, apalagi di Kibe itu gurunya tidak ada, jadi sekolah tutup hampir 2 tahun. Ya, terus dengan adanya program Kiat Guru itu, meskipun tidak secara langsung itu bagian dari Kiat Guru, tapi dengan adanya Kiat Guru itu makin keinginan untuk pendidikan, kemauan untuk menyekolahkan anak itu semakin tinggi gitu. Setelah setahun berjalan, dampak dari rintisan Kiat Guru pada siswa juga dievaluasi. Program rintisan Kiat Guru juga mengembangkan instrumen penilaian kemampuan dasar siswa, yaitu metode diagnosa sederhana tapi efektif untuk memetakan kemampuan dasar literasi dan numerik. Peningkatan kemampuan murid ternyata sejalan dengan peningkatan keterlibatan masyarakat. Secara keseluruhan, kemampuan literasi siswa meningkat. Penilaian yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada pada Maret 2015 dan Oktober 2015 menunjukkan tingkat buta huruf yang menurun dari 28% menjadi 12,8%. Tingkat buta angka juga menurun dari 5,7% menjadi 1,1%. Kemampuan menumerasi sesuai standar meningkat dari 6% menjadi 22%. Tingkat buta huruf menurun dari 28% menjadi 13%. Sedangkan kemampuan literasi sesuai standar meningkat dari 17% menjadi 35%. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi murid berjalan seiring dengan penurunnya persentase tingkat kemangkiran guru. Pengukuran tingkat kemangkiran guru pada Maret 2015 menunjukkan angka 51,5% dan pada Oktober 2015 turun menjadi 40%. Hasil evaluasi awal juga membuktikan bahwa terhambatnya komunikasi antara orang tua dan guru juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Meski demikian, program rintisan yang dilakukan selama 1,5 tahun juga melihat kemungkinan adanya faktor-faktor di samping meningkatnya komitmen guru dan orang tua yang ikut berperan dalam peningkatan hasil belajar murid. Misalnya, kemauan belajar murid sendiri dan lingkungan pembelajaran secara keseluruhan. Setelah kurang lebih selama setahun ini kegiatan uji coba Kiat Guru kita lakukan, ini saya anggap sangat penting kaitannya dengan perubahan sikap guru, ya. Perubahan sikap guru terutama yang mengajar di daerah terpencil. Karena selama ini kita di kabupaten, karena wilayah kerja Kabupaten Ketapang ini cukup luas, kita kadangkala juga agak kesulitan memantau. Selama ini mungkin kita menggunakan secara struktur organisasi ada pengawas sekolah, Pak, di kecamatan. Namun keberadaan pengawas sekolah khususnya di kecamatan Tumbang Tingting itu tidak ada, karena
karena masih banyak guru-guru yang sudah mengerti bahwa kiat guru ini memang perlu dengan tujuan terutama keberhasilan belajar siswa dan juga keaktifan guru dalam mengajar. Sebelum ada kiat guru ini memang sih tidak semua yang tidak aktif ya, tapi ada juga yang belum begitu aktif ya, sampai kami pernah dipanggil oleh UPPK karena ada salah satu guru yang memang jarang datang, tapi setelah ada kiat guru ini sudah ada perubahan. Iya, ada teguran secara lisan belum diindahkan, saya beri teguran lagi secara tertulis. Ya. Itu menyangkut kami itu orang biasa bilang ini orang menjual anak kita, tapi kalau ini tidak, ini betul-betul karena dari yang macam program ini mereka sudah tahu bahwa ini bukan, ini betul-betul mengangkat masalah. Lebih keras lagi ya Pak ya tadi. Selanjutnya, ketika program kiat guru ini sudah selesai, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah diteruskan atau ya sudah selesai? Bagaimana lagi? Oke, itu kalau saya punya usulan atau saya punya harapan, bukan usulan tapi harapan, saya sebagai kader desa dan apela mereka, kami rasa bahwa memang karena kami belum kuat, waktunya singkat, harus menambah waktu karena ini 1-2 hari orang belum bisa paham, maka program ini saya rasa bahwa harus diperpanjangkan. Saya melihatnya program Kiat Guru ini sudah bagus, sangat bagus, karena ini program terobosan untuk perubahan pendidikan di Indonesia, di mana indikator awalnya itu adalah kemampuan guru, di mana di situ kita ingin mengendalikan kemampuan guru yang dulu guru sebenarnya ditugaskan di daerah mana, tetapi malah tinggal di kota, semua seperti itu, dan ketika siswa sudah hadir tetapi gurunya belum ada seperti itu. Ini sangat baik sekali. Mungkin bukan kekurangan, tetapi lebih ke hambatannya memang luar biasa. 3 daerah ini ketapang dengan jalannya yang luar biasa sekali. Kaimana yang harus menyeberangi lautan dan gelombangnya juga luar biasa. Kerom, keamanan, dan malarianya juga sangat masih endemik di sini seperti itu. Dan kalau untuk saran kami, program ini yang jelas baik, semoga bisa hasil dari 3 kabupaten ini bisa direfleksikan ke sekolah-sekolah yang lain yang notabene statusnya seperti ini.